Pasca silaturahmi yang digelar PAN dan dihadiri oleh Presiden Joko Widodo, ternyata mendorong peleburan koalisi baru, yakni koalisi besar. Dan secara cepat, mereka kemudian bergerak mengajak parpol lain yang memiliki visi yang sama untuk ikut bergabung. Tidak tanggung-tanggung, seiring berjalannya waktu, bakal segera bergabung beberapa partai politik lainnya, baik partai politik besar, partai politik lama, hingga partai politik baru. Ini dia, info terkini Widya. Kompas siang, Saudara. Partai Amanat Nasional gelar silaturahmi Ramadan di Jakarta. Presiden Jokowi dan Ketua Umum Partai Politik diundang dalam acara ini. Pengamanan ketat dilakukan jelang kedatangan Presiden Joko Widodo pada siang ini. Ketua Umum Partai Politik Koalisi Pemerintah Jokowi Ma'ruf Amin diundang untuk mengikuti silaturahmi. Tujuan silaturahmi ini dilakukan untuk menjalin kerjasama yang baik dengan seluruh partai politik. Pasti acaranya bukan buka puasa bersama, acaranya silaturahmi bersama Pak Presiden dengan para ketua umum parpol dan keluarga besar Partai Amanat Nasional. Jumlahnya tidak tanggung-tanggung, hingga semuanya 9 partai politik. Koalisi ini jelas-jelas membuat partai politik lainnya merinding, bergetar, dan akan sulit melawannya. Yang paling terancam tentu Koalisi Perubahan. Seandainya PDI Perjuangan benar bergabung, maka Pilpres 2024 kembali hanya akan diikuti 2 pasangan capres dan cawapres saja. Para anggota Koalisi Perubahan, terutama PKS dan Demokrat, gimana nggak bergidik? Pada 2014 dan 2019, di mereka masih ada Gerindra dan PAN saja, keok. Apalagi keduanya berada di kubu seberang. Dan gantinya, Nasdem yang saat ini sedang kocar-kacir ditinggalkan loyalitasnya. Yang cukup melegakan, beberapa partai secara gamblang berniat bergabung. Misalnya, PDI Perjuangan membuka diri dan siap berjalan seiring bersama mereka. Bukan hanya PDI Perjuangan, kita sudah melihat ada berbagai tanda jika Partai Bulan Bintang bakal bergabung. PSI menyatakan siap merapat. Perindo juga tidak mau ditinggal begitu saja. Jika benar masih ada 4 parpol yang turut merapat, koalisi besar ini bisa dinamakan Koalisi Bintang 9 Nusantara. Mengapa lebih tepat dinamakan Koalisi Bintang 9 Nusantara? Ya karena mereka 9 partai dari Nusantara yang akan menjadi bintang indahnya Indonesia di masa yang akan datang. Tugas mereka tidak ringan, sebab harus melanjutkan pembangunan dan kemajuan yang sudah diletakkan dengan sangat baik oleh Presiden Jokowi. Ujian terbesar pertama 9 parpol itu, ia menentukan siapa calon presiden dan wakil presiden. PDI Perjuangan sendiri sudah menyatakan siap bergabung, dengan catatan bakal capres dari PDI Perjuangan. Dan syarat ini tentu sangat bisa diterima oleh semua anggota koalisi. Mereka sadar PDI Perjuangan tanpa bergabung dengan mereka pun bisa mengusung calon presiden sendiri. Kesediaan bergabungnya PDI Perjuangan juga menunjukkan meski mereka partai besar, tapi tidak egois memulai dan mengatur sebuah koalisi. Politisi PDI Perjuangan Budiman Sujatmiko menjelaskan Ketua Umum PDI Perjuangan tidak memiliki hambatan apapun untuk bergabung bersama, dengan catatan capres dari PDI Perjuangan. Hampir senada, Puan Maharani menekankan tidak menutup kemungkinan PDI Perjuangan ikut serta jika visi dan misi menjadi kesepakatan untuk diwujudkan bersama. Bukan berarti koalisi ini tidak rawan konflik, karena belum apa-apa Nasdem sudah memanas-manasi. Menurut Wakil Ketua Umum Nasdem, Pak Ahmad Ali, ketidakhadiran PDI Perjuangan dalam silaturahmi di kantor PAN berarti 5 partai itu yang meninggalkan PDI Perjuangan. Kita paham mengapa analisa Nasdem seperti itu. Namanya juga politik, kan memanfaatkan sesuatu untuk melemahkan kubu lawan. Itu sah-sah saja. Analisis itu bebas, karena dia berangkat dari sebuah asumsi, lalu melahirkan persepsi yang harapannya persepsi itu ditangkap publik. Ditambah hiruk pikuk kekecewaan masyarakat pada Pak Ganjar, Nasdem berharap ada delegitimasi ke PDI Perjuangan.
Apakah itu akan terjadi? Terlalu jauh jika Nasdem berharap ke sana, karena memang efek-efek pembatalan Piala Dunia U20 di Indonesia sudah mulai mereda. Analisa liar dan ngawur yang tadinya berseliweran di medsos itu kini sudah hilang. Oh iya, kemarin Pak Ganjar sudah bertemu dengan Hoki Caraka dan tidak ada masalah apapun. Semuanya sudah clear. Pak Ganjar juga sudah bertemu Mas Gibran. Malah Mas Gibran tuh yang minta maaf kalau ada pernyataan yang menyinggung perasaan Pak Ganjar. Happy ending begini kan yang tidak diharapkan oleh partai oposisi ataupun parpol non pendukung pemerintah. Kembali ke soal koalisi Bintang 9 Nusantara yang hadir di acara Silaturahmi PAN kan ada Golkar, Gerindra, PKB, P3 serta tuan rumah. Ditambah PDI Perjuangan yang membuka diri jadi 6 partai. Lalu ada juga Partai Bulan Bintang yang diprediksi bakal merapat. Usai dukungan Presiden Jokowi pada Ketua Umum Partai Bulan Bintang Pak Yusril Izzah Mahendra untuk jadi salah satu bakal capres dan cawapres, beliau kan lalu berkeliling. Sudah sempat melakukan pertemuan dengan Golkar, PKB dan P3. Padahal ketiga parpol tersebut berada di koalisi ini. Maka tanpa perlu berkeliling, otomatis Partai Bulan Bintang bisa langsung bergabung. Rencana menemui Ketua Umum Gerindra hingga sekarang juga belum terrealisasi. Lalu ada juga Partai Solidaritas Indonesia yang sudah mendeklar atau menyatakan akan segera bergabung ke koalisi Bintang 9 Nusantara. Menurut juru bicara PSI, Mas Aryo Bimo, petinggi PSI seperti Wakil Ketua Dewan Pembina Mbak Grace Natali atau Ketua Umum Mas Bro Giring Ganesa yang akan menyampaikan hal itu kepada masyarakat. Walaupun sebelumnya mereka pernah mendeklarasikan bakal calon presidennya sendiri. Saya kira wajar mereka harus realistis, tidak perlu ngotot berjalan sendiri. Apalagi PSI masuk dalam kategori partai mediocre kelas bawah. Toh selama ini mereka termasuk parpol pendukung pemerintah, hanya saja belum bisa kursi di DPR RI. Dan terakhir, yang diprediksi segera merapat yakni Perindo. Oh iya, barusan Pak Prabowo selaku Ketua Umum Gerindra bertemu dengan Ketua Umum Perindo, Pak Haritanu Sudibyo. Ini makin menandakan koalisi 9 partai itu mampu menjadi magnet politik di negeri ini. Yang harus diingat, tantangan koalisi besar ini akan muncul menjelang detik-detik pendaftaran bakal capres dan cawapres. Situasi politiknya sangat mungkin ruwet di injure time. Oleh karena itu, tantangan besar ini harus disadari bersama. Mereka tidak boleh egois, tidak boleh ingin menang sendiri. Pokoknya kader yang harus jadi capres atau cawapres. Kalau tidak disetujui, pilih keluar koalisi. Bila sikap itu masih ada, cita-cita meneruskan apa yang sudah diletakkan Pak Jokowi tidak akan pernah terwujud. Belum lagi lawan politik pasti akan menyusup ke orang-orang kepercayaannya di koalisi besar. Pasti akan ada informan yang secara rutin memberikan kabar. Ini yang semua pihak untuk mawas diri, tapi nggak boleh terlalu curiga ya. Jika dalam koalisi terlalu curiga, maka perkembangan koalisi tidak akan berjalan lancar. Harus ada trust pada sesama anggota koalisi. Tapi dengan adanya PDI Perjuangan, Golkar dan Gerindra di situ, semestinya akan kondusif hingga Pilpres 2024. Demikian info terkini media, sampai ketemu lagi di ini dia info terkini media selanjutnya. Salam sedulur kendal, sedulur media. Ini dia info terkini media